Halo gen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Right Idea, your idea to ride. Apa kabar gen? Semoga semuanya sehat selalu ya gen di tengah pandemi ini gen. Nah seperti yang ada di judul gen, kita lihat gen sekarang motor aneh itu udah pakai gas spontan punyanya KTC ini gen. Nah kita lihat. Nah ini dia nih gen. Ini mungkin kalau dari kacamata biasa tuh kayak ini bener-bener nambah looks ya gen ya. Karena kan itu sebenarnya tuh kurang suka sama saklarnya standar. Dia itu tuh kayak apa tuh, kayak ini loh, kayak ada putih-putihnya nonjol gitu lah. Nah setelah ganti ini kayak lebih sangar hitam gitu kan. Kemudian untuk first impressionnya lagi, untuk di bagian knalpot Rob One ini sih nambah kegantengan ya guys. Aneh kayak ngeliat, walaupun memang knalpot standar buat aneh ganteng, tapi setelah ganti Rob One ini jadi looksnya jadi lebih kayak racing look gitu lah. Nah jadi itulah impresi awalnya kan. Tapi sebelum kita lebih jauh kan, aneh seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak buat agan-agan yang udah bergabung di Right Idea nih kan. Yang udah saling berbagi ceritanya, yang udah saling berbagi komentarnya, dan juga cerita-cerita pengalaman tentang permotoran duniawi, khususnya motor Matic kan. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai angka 3.700 sekian subscribers nih kan. Terima kasih banyak buat agan-agan, dan doakan semoga kita bisa mencapai angka 5.000, 10.000 dan juga seterusnya lagi. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kita bisa lebih banyak dapat informasi tentang permotoran duniawi, khususnya motor Matic nih kan. Dan seperti yang tertulis di judul kan, yang aneh udah jelasin tadi di awal ya kan. Jadi di episode kali ini aneh bakal menceritakan impresi dan juga pengalaman aneh nih setelah kurang lebih sekitar seminggu 2 minggu menggunakan knalpot Rob One ini kan. Jadi misalnya banyak batu kan agan nanya, bang coba bang bikin konten tentang gas spontan, ceritain gimana bang pengalaman pakai gas spontan, apakah jadi lebih enak, apakah lebih gimana kayak gitu. Oke gan, di episode kali ini aneh bakal menceritakan dari A sampai Z pengalaman aneh menggunakan gas spontan, dan juga kebetulan aneh baru ganti knalpot Rob One juga ya kan. Aneh bakal ceritain semuanya. Tapi sebelum aneh ceritakan semuanya, aneh mau disclaimer dulu nih kan. Pengalaman yang aneh rasakan dengan gas spontan dan knalpot Rob One aneh itu sangat amat bisa berbeda dengan apa yang agan rasakan nanti ketika agan menggunakan gas spontan dan juga knalpot Rob One. Karena memang perbedaan settingan pada motor itu bisa menimbulkan perbedaan impresi juga nih. Buat info agan lagi gini ya, aneh itu pakai full Kirian by Matic Mania, itu pakai pulinya 14,8 big pulley, pakai kampas gandanya yang punyanya Daytona, terus juga mangkoknya mangkok kartel, pernya per 1500 rpm punyanya PCX, dan juga per sentrinya punyanya KTC. Kemudian aneh juga pakai coil racing by USR. Di sektor air supply-nya aneh pakai Veloscope di bagian air supply-nya. Di dalam air filternya aneh pakai Verox, dan juga di bagian velocity stack ke throttle body-nya aneh pakai WR3 ya kan ya. Jadi memang bisa dijadikan perbandingan motor aneh kan, tapi tidak bisa dijadikan perbandingan nyata. Misalnya aneh bilang setelah pakai gas spontan hasilnya A, itu nanti bisa aja di motor agan hasilnya B kayak gitu, karena memang banyak banget perbedaan yang ada di motor kita semua kayak gitu kan. Tapi intinya aneh bakal cerita berdasarkan pengalaman aneh ya kan ya. Ini berdasarkan kata aneh, bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan datanya, karena memang aneh belum naik dyno. Tapi memang ya setengahnya kan pengalaman adalah guru terbaik. Jadi selamat menikmati kan, aneh sebagai reviewer ya kan, biar aneh ngerasain pahit-pahitnya aja, supaya agan gak ngerasain dan agan bisa ngerasain manis-manisnya aja kan. Jadi selamat menikmati, aneh bakal cerita dari awal sampai dengan akhir impresinya, dari awal masang di bengkel sampai akhirnya aneh udah ngetes sana sini. Mungkin nanti aneh bakal bikin episode tentang riding menggunakan gas spontan kali ya. Tapi di episode kali ini aneh bakal fokus bercerita tentang first impression menggunakan gas spontan KTC dan juga knalpot Rob One gen. Langsung aja, selamat menikmati. Cekidot gan. Halo gan, jadi sekarang aneh udah ada di Matic Mania. Buat agan yang udah ngikutin Right Idea dari lama, pasti udah tahu nih, bengkel yang berlokasi di Jati Padang Pasar Minggu selalu jadi pilihan aneh. Misalnya kalau ada upgrade yang berkaitan dengan performa motor, bagian kirian ataupun yang nyerempet mesin. Karena kan sekarang aneh belum main mesin ya, nggak tahu nanti kan. Dan di bengkel ini juga nih kan, aneh menemukan performa terbaik motor aneh kan, dengan part kiriannya yaitu pulley 14,6, mangkok kartel, kampas ganda Daytona, per PCX dan juga per KTC. Dan kalau aneh kesini itu selalu dengan mekanik andalan fine tuning Bang Nur nih anjas, ya kan. Nah di sini juga aneh pernah ketemu Bang DT nih, dan juga di sini tuh kalau agan tahu akun Alpha 11 ya kan, Bang Timothy ini juga ngurusin motornya di sini. Makanya so far aneh puas banget lah sama pelayanan bengkel ini.
Karena menurut aneh knalpot dan gas spontan itu harus disetting yang bener gan, supaya pas luar dalam lah pemasangan dan juga feeling pengendaranya. Makanya emang aneh harus kesini nih kayak gitu. Oh iya, aneh kesini tuh sekalian servis dan juga ganti oli ya kan, karena emang udah lama nggak ganti oli juga dan udah lama nggak servis juga, jadi sekalian mau setting-setting gitulah. Tapi nggak akan aneh liput karena sebelumnya aneh udah pernah bahas lengkap dari awal sampai akhir. Dan silahkan kalau misalnya mau nonton, itu ada diklik di kanan atas buat nonton video tentang servis menyervis motor aneh ya kan. Nah langsung aja nih kan, aneh bakal bahas yang pertama dulu. Tidak lain tidak bukan adalah gas spontan dan juga saklar. Ini dua-duanya merek KTC ya kan, dan ini aneh beli dengan harga 250.000 untuk saklar. Ini aneh beli di Rice Motor, dan juga 200.000 untuk gas spontan KTC. Ini aneh beli di US Pit Shop. Pokoknya Tokopedia-nya nanti aneh copy deh linknya di bawah di deskripsi. Nah, kalau ditanya kenapa sih aneh tuh kenapa aneh beli gas spontan ini sama saklar ini kayak gitu kan, dari yang paling jelas itu aneh tuh kurang suka sama tampilan saklarnya motor standar sama gas bawaan pabrik kan, karena tuh dia suka ada kayak gap kecil antara gas dengan saklar gitu warna putih, dan itu aneh kurang suka ngelihatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang aneh tuh termasuk orang juga yang penasaran dengan gas spontan tuh bakal kayak gimana sih kalau dipasang di motor ya kan kalau aneh denger dari orang-orang tuh nggak perlu ngebujuk dalam-dalam kan. Pokoknya itulah alasannya kenapa aneh memasang dua part tersebut kayak gitu kan. Nah langsung aja kan aneh bakal ngebahas cara pemasangannya kan ya. Yang pertama itu motor kita bakal dicopot dulu nih saklar dan gas bawaannya kayak gitu. Dan buat gan tahu aja kalau misalnya beli gas spontan ini tuh bakal dapet selang gasnya juga ya kan ya dari si KTC-nya. Cuma aneh nggak akan pakai selang gas itu, aneh bakal pakai selangnya gas bawaan pabrik, karena memang kalau dari mekaniknya suka bilang kalau suka pakai gas kabel gas punyanya KTC itu bakal nyangkut kan. Makanya nanti aneh mau pakai yang standar aja lah kayak gitu. Karena kan emang aneh udah titip pesen nih sama mekaniknya, bang pokoknya kalau misalnya aneh mau masang ini tolong disettingin yang bener ya bang ya, jangan jadi nyangkut atau jangan jadi berat kayak gitulah. Nah jadi setelah ini dicopot dulu selongsongnya sama si selangnya, kemudian dipasangin ke selongsong punyanya si gas spontan punyanya KTC kan kayak gitu. Setelah itu memang diampas-ampas dulu nih kan, supaya memang nanti nggak nyangkut-nyangkut kayak gitu. Memang hal-hal detail kayak gini nih yang buat aneh cocok sama bengkel ini kayak gitu. Dan juga dijelasin sama Bang Nurnya, ini perlu bracket juga nih mas, supaya memang nanti dia nggak kemana-mana kabelnya sama kabel ties. Jadi emang kan bete banget kalau misalnya kita masang part dan suka goyang-goyang gitu kan. Makanya memang di sini tuh finishingnya cocok lah kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah bagian saklar nih gan. Untuk bagian saklar ini memang ada yang sedikit beda ya gan ya. Kalau kita ngeliat di saklar ini tuh ada bagian cut off engine. Cuma kan kalau Vario itu kan nggak ada tuh cut off engine-nya. Makanya memang si cut off engine-nya ini tuh dihubungin ke idle stop system ISS yang punya Vario kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti dipencet cut off-nya, dia bakal nyambung ke matikan atau menyalakan sistem idle stop system itu kayak gitu. Terkait pemasangannya ini nggak 100% PNP ya gan ya. Sebenarnya sih Anda nggak tahu sih kalau misalnya gan masang di bengkel lain. Tapi kalau misalnya Anda pasang di sini, si Bang Nur ini menyarankan untuk dibor nih kan bagian ininya, bagian stang dalamnya, supaya memang nanti dia lebih ajak si saklarnya kayak gitu kan. Karena kan emang aneh udah trust banget nih sama mekanik, dan pokoknya aneh tuh nggak suka banget misalnya kita pasang part baru itu ada bagian yang kendor-kendor atau yang bunyi-bunyi. Makanya memang ya udah bang, kalau memang misalnya mau dibor, bor aja silakan, supaya nanti memang lebih ajak kayak gitu. Tapi memang setiap tindakan-tindakan yang kayak gitu pasti aneh nanya dulu nih ke mekaniknya, bang misalnya nanti mau distandartin lagi kayak gitu kan, itu kira-kira aman nggak bang? Aman kok kayak gitu, walaupun amit-amit ya kan aneh sih jangan sampai kejual lah nih motor kayak gitu. Nah berikutnya yang bakal aneh bahas itu adalah knalpot Rope One nih gan. Pasti kan agan pada nanya, kenapa bang akhirnya memutuskan untuk membeli knalpot Rope One kayak gitu. Sejujurnya aneh memang mau mencoba knalpot dengan inlet 38 ya gan, karena kan memang kalau knalpot racing pada umumnya itu inlet 50, dan kemarin aneh coba Arnen itu agak ketahan kayak gitulah. Akhirnya aneh ya udahlah coba beli Rope One ini dengan spek inlet 38 dengan standar racingnya, katanya cocok nih buat motor yang mesinnya belum diapa-apain kayak gitu kan. Dan untuk knalpot racing ini aneh dapet di harga 1.550.000 nih gan. Aneh tuh susah banget nyari barang ini gan. Aneh tuh 2-3 bulan baru dapatnya, karena memang di mana-mana habis, dan juga udah chat orang Bandungnya katanya tuh memang produksinya terkendala karena masalah Covid kan kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini pemasangannya juga 100% PNP ya kan, nggak terlalu ribet lah seperti sebagaimana pasang knalpot pada umumnya. Itu juga sama lah, sama persis.
Cuman memang nanti ada sedikit beda tuh packingnya kan, kita dapat packing bawaan dari Rope One-nya, jadi nanti packing standarnya disimpan aja kayak gitu. Dan memang dari Rope One ini yang beda itu adalah headernya nih, kayak ada gelembung-gelembung gede gitu, katanya sih namanya Mega Bomb. Terkait impresinya, nanti aneh bakal bikin video kan, aneh bakal coba riding dulu sekitar seminggu 2 minggu lah buat tahu impresinya kayak gimana. Nanti aneh bakal jelasin impresinya ya kan ya. Dan setelah ini aneh mungkin mau cek sound tipis-tipis ya kan, suara langsamnya ataupun suara gebernya. Setelah itu seperti biasa, kalau misalnya aneh habis ngoprek-ngoprek mesin di sini, itu bakal dites ride dulu sama Bang Nurnya untuk make sure semuanya udah oke kayak gitu kan. Habis itu aneh bakal bikin penjelasan agak lengkapnya gitu kan, penjelasan lengkapnya tentang bagaimana impresi aneh menggunakan gas spontan KTC, saklar KTC dan juga knalpot Rope One gan. Langsung aja gan disikat, cekidot gan. Bang Nur, thank you banget nih ya. Siap. Udah ngotak-atik motorannya kan, gila. Fine tuning nih, fine tuning. Motornya udah selesai dikerjain. Nanti mungkin aneh di rumah bakal ngebahas impresi dan review singkatnya setelah pakai Rope One dan juga otak-atik racikannya punyanya Bang Nur dari Matic Mania nih, ya kan? Sekarang nih pamit dulu Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Doain lancar jalan. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di rumah ya kan ya. See you and I see you. Bye bye. Oke Gen, tadi Ane udah menjelaskan tentang alasan kenapa Ane mengganti gas spontan KTC dan juga mengapa Ane menggantikan knalpot Rope One. Ane juga sudah menjelaskan proses penggantiannya gimana, harganya berapa, dan kira-kira apa yang akan harus persiapkan kalau misalnya mau ganti gas spontan dan juga knalpot Rope One. Sekarang Ane bakal cerita tentang impresinya nih Gen ya, perbedaannya setelah Ane menggunakan gas spontan KTC setelah sebelumnya Ane menggunakan gas bawaan pabrik ya kan. Satu yang pasti nih kan yang Ane rasakan itu ketika menggunakan gas spontan itu jauh lebih berat ya kan dalam putarannya dibandingkan dengan gas standar. Ane juga nggak tahu kenapa, memang mungkin settingannya seperti itu ya kan ya. Ini tuh Ane pakai gas spontan tuh tangan lebih pegel, berasa lebih pegel kalau dibandingkan dengan gas bawaan pabrik kayak gitu. Itu dari sisi feeling pengendarainya kan ya. Ini lebih berat nih kan dibandingkan dengan gas bawaan pabrik kayak gitu. Dan yang berikutnya yang akan Ane jelaskan adalah mengenai riding feelingnya ya kan. Tadi kan dari sisi pegangan handle-nya. Anda bakal membagi penjelasannya ke dalam tiga hal utama. Yang pertama adalah tarikan bawahnya seperti apa, kemudian tarikan di tengahnya seperti apa, dan juga di bagian jadi tengah, dan juga bagian atasnya itu kayak gimana kan. Kalau bagian bawah itu lebih ke akselerasi ya kan ya, tarikan bawah jambakan. Kalau bagian tengah itu lebih ke bagian kita dari, kalau Anda itu membaginya itu kayak tarikan bawah itu dari 0 sampai 40 lah. Kalau tengahnya itu kayak 40 sampai 80 dan atas itu 80 sampai paling atas lah kayak gitu ya kan ya. Jadi kalau tarikan bawahnya itu menurut Ane kan ya, si gas spontan ini memiliki keunggulan lebih mutlak dan dibandingkan dengan gas bawaan pabrik. Karena kan ketika Ane mengganti gas spontan ini tuh Ane sama sekali nggak melakukan pergantian di kirian ya kan ya. Ane cuma melakukan servis doang. Yang Ane rasakan setelah mengganti gas spontan itu tarikan bawahnya jadi lebih bertenaga, jadi lebih responsif, nggak ada lag-nya. Jadi lebih kayak ngerasa jengat-jengatnya dapet lah kayak gitu kan ya, dibandingkan dengan gas biasa. Jadi memang untuk tarikan bawah gas spontan ini oke lah kayak gitu ya kan. Sekarang kita bakal beralih ke tarikan di bagian tengah ya kan, which is itu 40 sampai 80. Bagaimana motor ini bisa bergerak dari 40 sampai 80-an ya kan ya. Buat Ane pribadi di tengahnya itu Ane lebih cocok menggunakan gas standar bawaannya pabrik kan. Karena apa? Karena memang Ane merasa itu lebih padat ya kan, lebih cepat mencapai 40 dari 80 menggunakan gas biasa. Kalau gas spontan itu Ane ngerasa 40 80 itu agak gimana ya, agak butuh effort lah.
Tapi kalau misalnya pakai gas biasa 40 ke 80-nya itu ngeplong aja gitu, enak aja gitu kayak gitu kan. Jadi untuk di bagian tengahnya aneh ngerasa lebih baik si gas standar ya Gan ya. Dan sekarang kita beralih ke tarikan atasnya nih Gan, which is dari 80 ke atas. Buat aneh sih memang 80 ke atas itu lebih dapetan sih punyanya gas spontan ini Gan ya. Jadi kayak lebih dapat buat naik ke atasnya kayak gitu. Tapi memang ini juga beda banget ya Gan ya, feeling aneh bawa motor sekarang sama beberapa bulan lalu ya. Kalau beberapa bulan lalu tuh mungkin aneh bisa dapat angka 118, 123 kayak gitulah. Tapi sekarang tuh 114 sampai 110 tuh udah mentok. Karena apa Gan? Karena aneh sekarang beratnya udah 98 gram Gan. Terakhir tuh 98 gram, 98 kilogram. Hampir 100, sekarang mungkin udah 100 kiloan kali ya. Karena kan aneh parah sih setelah nikah jadi gendut banget. Tapi beberapa bulan lalu tuh aneh hanya 70 kiloan gram Gan. Berarti ini motor ini ketika aneh sebelum nikah tuh membawa beban 40 kilo lebih ringan dibandingkan sekarang. Jadi memang berasa banget nih kalau tarikan atas tuh sekarang udah kayak wah kasihan banget nih motor kayak gitu. Tapi memang terkait gas spontannya untuk tarikan atasnya enak lah, karena kan memang prinsipnya udah aneh bilang sebelumnya, si gas spontan ini kan bukannya lebih pendek ya, jadi kita nggak perlu sampai ngebejek sampai dalam. Dia tuh ini udah mentok nih segini nih ini udah mentok segini, jadi kayak untuk di atasnya mungkin jadi lebih enak gitu naiknya kayak gitu lah Gan. Ya kurang lebih itulah impresiannya menggunakan knalpot Rob One ditambah dengan gas spontan. Memang ini agak bias ya Gan penjelasannya ya Gan ya. Kalau lebih enak mungkin gas spontan dulu tanpa knalpot Rob One atau knalpot Rob One dulu tanpa gas spontan. Tapi memang aneh sengaja bikin liputannya kedua part ini aneh pasangkan barengan supaya mau ngeliat memang ini kan dua-duanya part aftermarket lebih ke racing ya. Aneh pengen ngeliat sih gimana sih perbedaannya dengan bawaan pabrik kayak gitu Gan. So far kesimpulan dari episode kali ini Gan, jika dibandingkan sebelum menggunakan gas spontan dan setelah menggunakan gas spontan, jujur aneh sangat amat susah untuk menjawab apakah lebih baik menggunakan gas spontan dan Rob One dibandingkan dengan settingan motor aneh sebelumnya. Karena memang settingan motor aneh sebelum episode ini tuh buat aneh lagi pas-pasnya banget Gan. Bawahnya oke lah cukup, tengahnya padat banget, atasnya panjang banget Gan. Jadi memang ya mungkin aneh masih butuh penyesuaian beberapa waktu lagi ke depannya ya, supaya untuk bisa memutuskan oke, lebih enaknya sebelumnya daripada ini, atau oke, lebih enak ini daripada sebelumnya. Kayak gitu Gan kesimpulan dari episode kali ini Gan. Semoga Agan yang udah menonton video ini bisa dapat lebih banyak pengalaman cerita untuk memutuskan apakah Agan mau menggunakan gas spontan atau knalpot racing kayak gitu Gan. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya aneh mengucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Ride Idea. Semoga di episode kedepannya aneh bisa lebih menjadikan motor lebih mantep lah. Kayaknya sini tinggal shock doang nih, sama nanti beberapa pemanis lah ya kayak gitu Gan. Cukup sekian, kita sudah mencapai di akhir episode. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ride Idea, your idea to ride. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.